ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعنا أعوذ بك من شر ما صنعنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak, abang-abang, kita semua ini sama-sama hamba Allah. Sama-sama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman hari ini mungkin takdir dunia kita saya di luar atau ya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala kemuliaan tidak ditentukan di dalam atau di luar. Siapa yang bilang saya di luar mulia? Siapa yang bilang abang bapak di dalam dunia? Tidak ada. Yang hari ini membedakan saya dan abang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Ketika abang di dalam melaksanakan perintah Allah, hidupkan sunnah Nabi, berbuat baik, maka abang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yunus alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam saat di malam hari, di tengah malam pekatnya malam. Kegelapan air lautan dan kegelapan di dalam perut ikan. Hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah kurung dalam satu kurungan yang ada lampu, ada makanan. Nabi Allah Yunus alaihissalam 40 hari tidak ada lampu, tidak ada makanan, tidak ada kawan. Tapi dia hanya katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku zalim. Jadi hadir mereka Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau hari ini saya tanya ke abang-abang semua, abang-abang besok nih dikasih putus keluar semuanya, tapi habis itu dikasih penyakit jantung, kira-kira pilih mana? Kalau pribadi saya Pak, biar saya dalam kurungan tidak aku setahun 2 tahun, yang penting sehat ya. Mohon maaf kalau ada yang punya penyakit jantung. Jadi perkara kita didalami, kita ini dibina. Jadi hamba Allah SWT yang Allah pilih di dalam sini sedang dibina agar apa ya kan? Kalau yang muslim agar dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agar dia bisa belajar Quran, fokus ya kan? Agar dia bisa belajar hadis Nabi, belajar sunnah-sunnah Nabi, belajar berakhlak baik dengan berbagai macam karakter. Karakter yang sama-sama pernah terleset ya. Jadi kita semua orang baik, cuman terleset ya, tidak sengaja mungkin, atau
serta Allah SWT beri kita kesempatan masuk di mana tempat kita bisa merenung. Mohon maaf kalau Allah tidak hantar kita di ruangan ini, mungkin kita tidak bisa mengeluarkan air mata. Kalau Allah SWT tidak hantar kita di ruangan ini, tidak paham artinya berbakti dengan orang tua, tidak paham betapa berharganya orang tua bagi seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki Allah perintahkan untuk menyempurnakan bakti dia kepada orang tua. Ridullah, ridho walidain. Keridhaan Allah SWT sebagai Tuhan kita ada pada keridhaan kepada kedua orang tua. Hari ini Allah SWT pastikan kita semua punya orang tua. Walaupun mohon maaf Allah tidak takdirin kita semua jadi seorang ayah, tapi kita ini anak. Tidak ada abang-abang yang keluar dari batang bambu, itu tidak ada. Semua keluar daripada rahim ibu kita. Semua terjadi sebab adanya rasa cinta ayah dan ibu kita. Maka di saat waktu yang Allah kasih, kesempatan yang Allah kasih, jangan sia-siakan, renungkan bahwa saya ini seorang anak. Allah perintahkan saya sebagai seorang anak laki-laki, baik saya sudah menikah, bahwa perintah pertama saya menyempurnakan ketaatan saya kepada Allah, kepada Nabi SAW, serta berbakti kepada orang tua, baru istrinya. Jadi hadirin melihat Allah SWT, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah ini bersama kita. Kita bersyukur pada Allah SWT diberikan kesempatan untuk kita bermuhasabah, introspeksi. Dan saya yakin, mohon maaf di sini kalau ada yang di luar daripada Islam agamanya, mungkin ya sama Kristen dan lain sebagainya mengajarkan kita untuk introspeksi. Ada masa di kita ini muhasabah. Dan semua agama mengajarkan agar kita berakhlak baik. Bagaimana kita berakhlak baik kepada Khalik Sang Pencipta kita, bahwa kita ini hamba Allah yang menciptakan, dia memperantara kedua orang tua. Allah SWT ketika menciptakan, Allah SWT kuasa, bisa dengan sebab laki-laki dan wanita, ibu dan bapak kita, bisa dengan sebab ibu saya tanpa ada bapak, bisa tanpa sebab ibu dan bapak. La ilaha illallah. Mengqala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka satu tiang di aras Allah ini bergetar. Tiang tidak akan berhenti bergetar kecuali Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa orang yang mengucapkannya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir hayat dia ucapkan la ilaha illallah, dia yakini dalam hati dia tiada Tuhan yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Tiada Tuhan tempat saya bersandar, tiada Tuhan yang mentakdirkan saya masuk sebagai warga binaan dan bisa menyelesaikan masalah hukum saya, kemudian terselesaikan dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bersyukur kita keluar sebagai warga binaan, sebagai orang-orang yang telah dibina menjadi lebih baik. Ini harapan kita, harapan kami semuanya, harapan Pak Hamdani dan teman-teman kepolisian. Jadi bukan mereka tidak senang, tidak suka, bukan mereka jahat, bukan. Tapi ada cara yang diajarkan negara Indonesia untuk membina warga negara agar menjadi lebih baik. Jadi kita dididik di sini untuk menjadi lebih baik. Anak dimasukkan di dalam sini agar menjadi anak yang baik. Seorang ayah dimasukkan di sini agar menjadi ayah yang baik. Jadi untuk kita menjadi orang baik, ini tanamkan mindset kita. Jangan pernah pikir saya ini penjahat, tidak ada. Saya ini warga yang sedang dibina. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, tergantung proses cepat baiknya kita. Makanya negara Republik Indonesia dan teman-teman kita dari kepolisian Republik Indonesia melihat akhlak baik kita di dalam. Semakin kita berakhlak baik, nanti dikasih remisi potongan. Makin baik, dikasih lagi potongan, dikasih potongan.
proses peringanan hukuman kita dan kita dikeluarkan. Udah layak lagi bergabung untuk menjadi orang-orang yang bisa mendakwakan kebaikan nanti di lingkungan kita. Insyaallah kita lihat teman-teman. Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ini Masya Allah, kita semua pengen bahagia. Ya Pak, jauh orangnya, jauh di Masya Allah, sanggup, luar biasa. Jadi kita ini semua pengen bahagia. Ya kok ya? Saya kan nggak pengen bahagia. Hanya orang yang di rumah sakit Sungai Bangkok ya. Yang namanya laki-laki atau wanita yang dia akalnya sehat, baik dari muslim atau non muslim, baik orang Jawa, orang Melayu, orang Dayak, orang Cina, asal dia punya akal, sehat akalnya, diakui secara syariat, pasti dia pengen bahagia. Mohon maaf, ya kan? Bahkan yang membunuh, merampok, mencuri pun usaha atas bahagia. Usaha atas bahagia. Cuman karena belum tahu bahwa cara ini salah loh, bukan benar. Yang benar caranya biar dapat duit bukan mencuri, tapi bekerja mengeluarkan keringat. Bukan merampok, ya kan? Yang benar cara untuk melampiaskan emosi kita bukan dengan membunuh, bukan dengan memukul orang. Ya kan? Jadi dalam Islam dikatakan orang yang ketika dia emosi, dia ibarat bola api yang diletakkan di atas tangan iblis. Maka orang kalau ada emosi, dosa pun dikerjakan. Bunuh mau, mukul mau, rasa mau, maki mau, gibah mau, fitnah mau. Maka Rasulullah kata la taqdhaf. Jadi kita ini dilarang. Dilarang apa? Dilarang untuk emosional. Jadi hadirin Allah SWT, kita ini semua pengen bahagia. Kita semua pengen bahagia. Dan ketika ditanya, apa sih sebenarnya kebahagiaan? Coba aku minta maaf, apa kebahagiaan? Kalau menurut Koko, saya bisa keluar cepat gitu ya. Bisa menjadi sama-sama keluarga bahagia ya. Nah abang nih yang nih dari timur ya Bang. Abang dari timur kan? Maksudnya dari NTT atau Penang kan? Oh NTT. Apa bahagia kamu menurut abang kira-kira? Hah? Ketemu orang tua. Udah Pak. Hah? Udah. Oh udah. Jadi bahagia ini simpel ya. Bahagia ini ketika hajat hati kita terpenuhi. Benar tak? Kau bilang pengen membuat keluarga, ketika Tuhan Allah SWT temukan kau pengen keluarga bahagia. Semua keinginan kita itu letaknya di hati. Baru kita rencanakan di akal kita, kemudian tangan kaki kita, baru melakukan eksekusi. Benar tak? Mohon maaf kalau ada yang mencuri ya, mohon maaf ya. Misalnya saya dicuri, dia ada hatinya dulu, niatnya dulu. Saya pengen nyuri. Kemudian otaknya jalan. Rumah siapa yang akan saya curi, apa yang saya curi, teknik apa yang akan saya kerjakan. Benar ya? Mohon maaf sekali kalau ada yang mencuri, tidak ada yang nyinggung, cuma kita belajar, semua belajar. Setelah itu baru tangannya, kakinya bergerak. Jadi first time-nya, waktu pertamanya hati. Dan dia akan bahagia ketika sukses, betul nggak? Nah, saya itu masih kecil, suka ngambil duit bapak saya, kecil dulu. Dalam dompet ambil 10.000 gitu kan. Ketika dapat tak ketawa dengan bapak, syukur saya. Hajat hati saya tertunaikan. Hajat hati saya satu, ngambil waktu itu duit bapak, jangan sampai ketahuan, kan begitu. Ketika mendapat ngambil tak ketahuan, bahagia. Nah, itulah bahagia. Bahagia ketika keinginan hati kita ini tertunaikan. Hajat hati kita tertunaikan itu bahagia. Dan sekarang saya tanya, ini kita bicara hati ya. Hebat nih hati kita. Yang belum nikah, hati ini pengen dapat perempuan cantik, yang montok, yang ini masuk dalam hati. Terbayang mau tidur, iya kan?
pengen punya mobil bagus, Koko mungkin atau udah punya ya kan, masuk dalam hati mobil bagus. Pengen punya rumah mewah, pengen punya ini, pengen semua masuk dalam hati. Benar ya? Makanya dicita-citakan, diimpikan dalam hati, kemudian kita berpikir bagaimana untuk menunaikannya, mendapatkannya. Baru tangan kaki kita bergerak. Baru tangan kaki kita bergerak. Nah, ini dahsyatnya hati. Hati ini kalau dia ke kepala ini tidak besar, tapi semua bisa masuk dalam hati. Dan Allah SWT pandang hati kita. Tuhan kita pandang hati kita. Tuhan kita pandang hati kita. Coba kita lihat takdir yang Allah kasih, syariat yang Allah kasih dalam Islam. Ada satu orang, dia ibadah, sholat, puasa, zakat, haji selama 60 tahun dia hidup. Dia tidak pernah sekali meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dia kan tidak baca Quran. Nah, kira-kira orang yang seperti ini Allah masukkan surga berapa lama? Selama-lamanya, betul kan? Abadan-abadan. Kalau dipikir tidak ada Allah SWT. Dia ngaji 60 tahun, sholat 60 tahun, pakai jenggot, pakai kopiah 60 tahun, jadi ayah yang baik 60 tahun, jadi anak yang baik 60 tahun. Kenapa harus masuk surga selama-lamanya? Begitu juga orang yang tidak taat. Dia jadi penjahat 60 tahun, pembunuh 60 tahun, pemerkosa 60 tahun. Allah masukkan neraka selama-lamanya. Inilah yang dikatakan the power of heart. Kekuatan hati, kekuatan niat orang hamba. Ketika niat dia memang baca Quran 60 tahun, dia memang sholat 60 tahun, tapi niat hati dia pengen jadi orang baik selama-lamanya. Makanya niat dia akan masuk surga dalam surga selama-lamanya. Yang tadi niat jadi orang jahat selama-lamanya memang. Pokoknya saya hidup jadi penjahat, dapat jadi orang baik. Biar saya keluar masuk jadi warga binatang, sehingga masuk neraka selama-lamanya. Ini kekuatan hati. Maka yang kita jaga pertama kita hati kita. Hati nanti cerminnya ke akhlak. Hati ini cerminnya ke akhlak. Jadi bahagia ini ketika keinginan hati kita terpenuhi. Dan mutlak yang menciptakan hati kita ini hanya Allah. Yang bisa memenuhi keinginan hajat hati kita hanya Allah. Tuhan yang sudah menciptakan kita. Dengan sebab kedua orang tua kita, tanpa sebab ayah. Siti Maryam hamil tanpa suami. Maka satu-satunya manusia yang binnya bin ibunya siapa? Nabi Allah Isa alaihi salam bin Maryam. Tidak ada manusia selain Nabi Allah Isa yang bin ibunya. Ini menandakan kekuasaan Allah menciptakan manusia bisa tanpa sebab seorang ayah. Kemudian Allah juga kuasa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada bapak daripada Nabi Adam? Ada ibu daripada Nabi Adam? Tidak. Ini kehebatan Allah. Ini kehebatan Allah. Dan hari ini Allah SWT ciptakan kita jadi manusia, semua pengen bahagia. Dan bahagia itu, ini simpel ya, kita bawa pulang konsep ini nanti. Bahagia itu ketika terpenuhinya keinginan hajat hati kita. Ada kita mendapatkan bahagia dengan cara yang diridhoi Allah selama kita di kehidupan dunia. Mohon maaf, ketika kita pengen duit, kita kerja. Ini cara yang menyelamatkan kita di dunia, diridhoi Allah. Tapi ketika kita pengen duit, kita mencuri. Cara yang bisa mencelakakan kita di dunia masuk dalam menjadi warga binaan, nanti celaka di akhiratnya Allah. Tinggal bagaimana usaha kita mewujudkan bahagia. Jadi bahagia ini ketika hati kita hajatnya terpenuhi, dan mutlak yang bisa memenuhi hajat kita Allah. Maka kalau kita mencari bahagia di luar dari cara Allah, kepada kita jadi masalah. Kita jadi warga binaan, bahkan duit yang kita ambil dengan cara yang tidak halal, dengan cara syariat tadi, kita kasih ke istri, istri jadi keras.
dididik susah, bangsa. Jadi bermasalah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan kalau hari ini kita pengen bahagia dalam Quran, yang mohon maaf yang kita sampaikan, kita tidak ada menyinggung agama lain. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal saleh, kata Allah dalam Quran. Ini Allah yang punya janji. Allah yang punya janji. Allah yang punya garansi. Tuhan kita yang punya garansi. Tuhan kita yang punya jaminan, yang menghidupkan kita, yang membuat mata kita bisa melihat, yang menjaga jantung kita tetap berdetak di saat kita tidur, yang menjaga air aqua yang kita minum, yang mana jadi air mata, yang mana jadi air kencing, yang mana jadi air darah, yang mana jadi air liur, dijaga Allah. Kalau hari ini tidak dijaga Allah, mohon maaf, air kencing lari ke air liur, gimana hidup kita? Apa ratu liur kita? Siapa yang ngatur coba? Air ini segelas aqua masuk dalam kerongkongan kita. Ini bukan kewenangan kita lagi, udah hak kewenangan Allah yang atur. Allah bilang, wahai air kau jadi air mata, wahai air kau jadi air kencing, sekian persen kau jadi air liur, sekian persen kau jadi air keringat. Dan ini tidak pernah tertukar. Coba kita lihat yang airnya tertukar, air mata jadi air darah. Pernah lihat orang nangis darah? Atau kecelakaan keluar air mata, keluar darah dari mata ini? Gimana repotnya hidup kita? Gimana repotnya hidup kita? Menamailah sholihan min dzakarin aw unsa, dan barang siapa yang beramal saleh min dzakarin, baik dia laki-laki aw unsa atau dia wanita, laki-laki atau wanita. Tidak ada setengah laki-laki, tidak ada setengah wanita. Karena Quran yang diakui Quran itu laki-laki atau wanita. Mohon maaf, kalau ada yang mau niat jadi setengah wanita, cepat tobat dari sekarang. Tidak ada laki-laki dan wanita. Jelas, Islam itu agama yang jelas. Tidak ada abu-abu, tidak ada setengah-setengah, tidak ada. Maka perintahnya untuk khulul fisin di kafah, masuk dalam Islam secara kafah. Ini orang Jawa takut kabeh. Jadi bahasa Jawa kita dari Arab, Arabnya kafah, seluruh semua. Jawa dia kabeh, dipelesetkan dikit ya. Kabeh itu bahasa Jawanya semua. Jadi perintah Allah masuk Islam itu secara keseluruhan. Kita hari ini kalau naik bis, ya kalau pernah naik bis, yang kita masukkan kepala, kaki di luar, ya kan? Kira-kira gimana kita berjalan? Celaka tidak kira-kira? Atau separuh badan kita yang dimasukkan? Jadi kalau mau masuk dalam gerbang agama Islam, masuk Muslim, Ka'bah, masuk Ka'bah, masuk keseluruhan, Ka'bah, masuk semua, ambil. Karena perintah Allah ada yang sesuai nafsu, ada yang tidak sesuai nafsu. Apa perintah Allah sesuai nafsu? Makan minum. Allah katakan apa? Kulu wasrobu wa tusrifu dalam Quran. Makan kalian, wasrobu dan minum kalian, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jadi kan perintah. Kalau kita nak makan atau makanlah, depan kita merintahkan mereka makan. Nah ini kalimat perintah. Jadi Allah katakan makan, wasrobu dan minum kalian, wala tusrifu, tapi jangan lebih-lebih. Nah, enak tak kok kalau kita makan satu piring nyaman ya kok. Piring kedua masih nyaman, piring ketiga, piring keempat muntah, itu tak kok. Karena berlebihan itu tidak suka. Minum juga itu. Nah, cuma minum satu botol aqua atau 1 liter, tapi kalau minum 1 ember. Allah perintahkan makan, Allah perintahkan minum, tapi jangan berlebihan. Ini perintah yang sesuai nafsu. Ada nggak orang-orang yang nggak suka perintah ini caranya? Angkat tangan Pak, yang nggak suka makan minum. Yang nggak suka makan minum siapa? Semua suka. Nah, dia nggak suka. Karena sesuai nafsu Allah perintah, sesuai nafsu. Tapi ada perintah Allah yang tidak sesuai nafsu kita dalam Islam. Apa? Puasa. Baik di bulan Ramadan. Saya yang pribadi yang pakai kopiah, pakai jenggot nih, kalau boleh protes, jumlah kayak
Allah ada kejayaan, dalam perintah Allah ada kesuksesan, kebahagiaan. Karena memang secara medis, nah ini masalah ya, secara medis dalam setahun nih lambung kita menggiling, maka dia harus 1 bulan istirahat. Bisa dikatakan dilatih istirahat. Inilah untuk kontrol jantung, kontrol diabetes, ya kan? Bahkan secara psikologis kontrol syahwat kita. Maka dalam Islam, kalau kau nafsu tinggi, mau kawin 2, 3, atau 4, atau yang belum kawin, mau kawin, cuman merasa kemampuan tidak ada. Mohon maaf, misalnya pekerjaan belum mampu untuk nikah atau apa hasilnya, maka kita puasa. Nah, yang mau kawin 2, 3, 4 misalnya, tapi misalnya mengukur kemampuan tidak ada, mau poligami atau apa, perbanyak puasa. Puasa ini menurunkan syahwat. Kenapa mohon maaf supir, mungkin ada yang supir di sini. Kenapa supir sering terpeleset? Saya supir Pak, saya driver sampai ke Banjar 6 kali. Nah, kemudian ke Brunei kemana? Tapi bawa dagangan. Dulu beli bawa pangkalan jamaah. Saya merasa menjadi driver nafsu saya tinggi, karena driver ini tidak ada kerjaan sebenarnya. Walaupun tidak ada kerjaan, tidak ada gerak yang bisa mengeluarkan keringat. Coba jadi driver yang mau jadi driver, habis dia makan apa dikerjakan, olahraga, kenapa pikirnya tidak langsung duduk lagi, bawa mobil lagi, makanya perutnya buncit-buncit rata-rata. Mohon maaf ya, karena memang secara medis itu memang tidak bagus. Maksudnya itu baiknya kita ini kan, kalau dalam Islam setelah kau makan kau bergerak 40 langkah, kau putar-putar sini, yang penting bergerak, jangan langsung duduk, jangan langsung baring. Jadi dalam Islam ajarkan. Yang merah sama, itu yang menjadi. Nah, makanya kalau driver itu dia syahwatnya cenderung lebih tinggi. Makanya kalau driver ini, masya Allah, kalau betul-betul kita tidak jaga amalan, nauzubillah min dzalik. Banyak teman-teman saya satu angkatan dulu di kampus di mana yang terpleset. Nah, yang terpleset, ia ke jurang-jurang yang dari ridhoin Allah, sehingga rumah tangganya jadi berantakan dan lain sebagainya. Kalau yang driver yang paham, karena memang syahwatnya tinggi. Syahwatnya tinggi karena makan duduk, ya kan? Tapi sebenarnya kerjanya ekstra. Kan driver ini 5 indera itu kerja: mata, telinga, tangan, kaki, insting, otak dia. Mulai setelah punya panik. Jadi seperti itu. Ada perintah Allah yang sesuai nafsu, ada yang tidak sesuai nafsu. Ada perintah Allah untuk tidur di tengah malam. Ini perintah Allah. Tengah malam ini, malam hari, Allah perintahkan kita istirahat. Siang hari kita bangun, jemput rezeki, jemput jatah rezeki. Saya kira-kira dikasih waktu berapa lama dengan bapak-bapak, abang-abang ini? Waktu saya berapa lama kira-kira? Sampai jatah berapa? Hah? Jadi itu tadi ya, tidur ini perintah Allah, malam itu istirahat. Nah, tidur ini perintah Allah yang sesuai dengan nafsu. Ada dah hari ini yang tak suka tidur, Pak? Ada dah hari ini kita yang tak suka tidur? Pasti suka, sesuai dengan nafsu manusia. Nafsu manusia. Dan hebatnya manusia ini Allah takdirkan, dia ketika nafsunya dibawa untuk kebaikan, derajat dia bisa lebih mulia dari malaikat. Derajat dia bisa lebih mulia dari malaikat. Dia nafsu beribadah pada Allah, malaikat taat pada Allah karena dia tahu surga melihat, neraka melihat. Kalau kita di sholat taat pada Allah, berbuat baik, meninggalkan perintah Allah, kita tidak lihat surga, tidak lihat neraka. Maka derajat kita, kalau kita menjadi hamba yang takwa, maka derajat kita lebih tinggi dari mereka, lebih tinggi dari mereka. Tapi kalau nafsu kita tidak kita bawa untuk ketakwaan pada Allah, maka status kita lebih hina dari binatang. Tidak percaya Pak? Kita tes. Tahu binatang bajing? Kayak apa? Bajing tahu kan? Kayak tikus yang makan-makan kelapa tuh, ya kan? Nah, kalau bajing, masya Allah, paling dia bawa kelapa ya dicurinya. Tapi kalau bajingan, kabel telepon di bawah. Makanya jangan suka Pak, dicap bajingan itu jangan suka. Saya dulu zaman kuliah suka gitu, karena teknik ini kan keluarnya SMA. Kalau yang tahu di STM punya egonya keras,
sifatnya keras gitu. Jadi sifat penakluk paling jago seorang kalau di kampus itu. Sampai dengan saya ini juga lihat macam dia paling jago semuanya ini apa sih? Tapi kehidupan kita begitu. Karena ilmu yang kau pelajari itu pasti. Kau belajar itu keseluruhan mati. Bukan ilmu kemungkinan macam hukum, macam sosok mohon yang pernah belajar hukum sosok. Itu ada ilmu kemungkinan. Hukum ini mungkin dia bisa dihukum, mungkin bisa dihukum. Mungkin bisa dihukum, mungkin bisa dihukum. Ada teori kemungkinan. Tapi kalau tekniknya pasti. Nah, kalau kau pegang listrik nih, pasti ketemu kau nanti. Itulah ada teori mungkin nggak ada alirannya, ada pasti. Maka dia diajarkan keras, diajarkan tegas. Diajarkan keras, diajarkan tegas. Saya bisa kayak gini Pak, alhamdulillah pada ikut dengan zaman. Nah, bukan saya keluaran pondok, saya ini berbagi ya, berbagi memotivasi. Karena saya orang yang pernah berada di dalam sini di tahun 2008. Gara-gara merasa orang masuk di timur. Nah, di tahun 2008 pernah saya. Kita tidak buka aib, tapi kita sama-sama sharing. Memang 3 hari itu rasa saya ya Allah, rasa dalam neraka. Baru saya bersyukur ya Allah, biar aku tak punya duit ya Allah. Yang penting aku jangan dalam sini. Waktu itu betul-betul saya tobat waktu itu. Saya telepon emak saya, marah dalam sini, aku nak cium kaki kau. Aku nak bertabiat lagi, aku nak kuliah betul-betul. Aku nak komplit dalam ikut. Gara-gara dalam sini Pak keluar jenggot saya, keluar biji saya. Karena saya masuk di sini Pak tak keluar nih Pak. Mungkin kalau dulu yang tinggal di timur tahun-tahun 2004 sampai 2009 dikenal dulu si kembar. Si kembar itu saya dengan adik saya lebih besar daripada dari saya. Itu di Banjar, daerah Banjar. Ada yang tinggal Banjar, Banjar Selatan. Tapi laut itu, yang sebuah hal itu saya berada. Campur lagi masa dari kampus ada, masa kampus ini kan ada yang dari penting, ada yang dari Yuka, ada yang dari ini, lengkap gitu. Jadi mau panggil mana ada. Masa ini kawan-kawan lagi yang di sungai. Nah, mau klien sampai ayo. Klien yang penting ada, kawan kita penting. Ya kan? Klien itu Yuka, kawan kita Yuka. Tapi kalau naik sama timur ini ada kawan. Oh iya kayak dari ya, Masya Allah. Jadi tapi itu kehidupan dulu. Allah ini tidak pandang kita hari ini. Allah pandang kita nanti akhir kita. Mau kau perampok, pejudi, pezina, penjahat, tapi di akhirnya kau jadi orang baik, itulah yang Allah pandang. Itulah yang Allah SWT pandang nantinya. Makanya jangan kita berputus asa gitu. Udah, aku tidak terlanjur masuk dalam ini, aku pasti dicap orang muda, dan bilang ini demi Allah contoh manusia yang pernah masuk dalam sini yang duduk sekarang, yang bicara. Karena dulu saya tak punya Tuhan, maaf, KTP saya Islam, tapi saya tak percaya dengan Allah. Saya tak percaya dengan yang pintas sholat. Itu kalau nggak degil, jangan degil jadi kali-kali dan malu. Kalau mau degil itu kami itu kalau nikah orang udah pakai pisau, pakai obeng. Itu kayak gitu dulu, zaman-zaman dulu. Tapi kami udah merasakan itu, bahwa sakit jadi orang jahat sakit. Mau pergi ke penting takut naik-naik orang. Semoga kita yang mau kehidupan pun hidup jadi tidak tenang. Apa yang nanti? Hari ini yang katakan kalau dia berbuat maksiat di sana katakan siapa? Tidak ada orang nyuri itu, walaupun tidak tahu pasti dia tidak tenang. Seumur hidup tidak tenang, lewat lagi di rumah ini. Jangan-jangan tidak tenang. Karena semua dosa, semua maksiat yang kita kerjakan pasti buat hati kita gelisah. Pasti buat hati kita gelisah. Maka hari ini Masya Allah kita pahamkan janji Allah SWT min zakarin aw unsa, baik laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min. Nah, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, dan dia orang yang iman pada Allah, dia yakin saya ini makhluk ciptaan Allah. Bukan kita keluar dari batang kayu, tidak ada. Kita keluar dari air itu, tiba-tiba langsung bayi kita dari sungai beting sini, tidak ada. Nah, keluar dari batang bambu, tidak ada, semua keluar dari rahim ibu kita. Allah yang letakkan di rahim ibu kita. Wa mu'min, dia iman pada Allah, dia yakin dia dipelihara Allah. Saat saya tidur, saat yang pelihara detak jantung
Pak. Kecepatan itu antara orang hidup dan mati. Cepat atau coba. Orang kalau ketakutan pasti cepat detak jantungnya. Masa kok kita 24 jam pertama dia cepat dia lagi tidur. Atau detak jantungnya lambat. Nah, orang yang koma antara hidup dan mati itu antara detak dengan jantungnya pertanyaan. Tapi yang ini Allah jaga saat kita tidur. Oke lah saat kita bangun kita ngatur nafas kita biar jantung kita tidak bergebu biar jantung. Saat kita tidur. Maka dalam Islam dikatakan tidur itu mati kecil, mati sesaat. Nomor mati Pak ya. Apa? Nomor mati. Nomor 2 orang mati. Maka doa sebelum kita tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah, Dia menghidupkan dan mematikan. Kita yakini saya malam ini tidur, mungkin saya tidak akan dibangun. Mungkin tidak akan dibangun. Banyak orang yang tertidur meninggal dulu. Kan? Wah mukmin. Dia yakin Allah yang pelihara dia, jaga dia. Kemudian Allah yang jamin jatah rezeki dia. Kita ini semua kok ada jamin Allah. Jadi tidak ada cerita cari rezeki itu tak ada. Jemput rezeki. Apa? Jemput jatah rezeki. Tidak percaya? Kalau rezeki hari ini kita buktikan ya, betul tak? Rezeki dalam jaminan Allah. Wa ma min dabatin illa Allahu rizquha. Wa ma min dabatin fil ard illa Allahu rizquha. Ini kata Allah. Dan tidak ada satu binatang melata pun kecuali aku jamin rezekinya. Saya tanya cicak itu binatang melata? Melata ya? Betul ya, melata yang belajar biologi. Cicak Allah contohkan. Cicak binatang melata yang pergerakan dia terbang merayap. Merayap. Oke. Sekarang jatah rezeki cicak Allah kasih, aku makanan cicak. Kita dulu cicak. Nyamuk ditangkap hap. Waktu kecil dulu tadi ada kalau waktu kita kan cicak di dinding diam merayap. Datang seekor nyamuk hap. Lalu kita itu tidak ada teori yang bilang salah dari zaman kecil saya diajar lagu itu mengatakan teori bahwa makanan cicak nyamuk. Betul ya? Nyamuk merayap itu terbang Pak. Sekarang kita tanya akal kita. Kira-kira yang merayap bisa tidak pakai terbang? Kalau secara akal, bicara akal ya? Tidak bisa. Kalau yang terbang nangkap yang merayap, bisa. Allah menangkap ular yang merayap bisa. Masuk akal. Tapi dunia Allah hari ini dia pernah nggak cicak mati kelaparan jatuh di atas, pernah nggak? Nggak pernah. Kalau ada cicak jatuh Pak, pasti dia ada cicak perempuan. Nak beri dia tuh lupa pegangan jatuh ke bawah. Coba cek, tak percaya. Kalau kita jatuh ke bawah nih, dia atas pasti satu cicak. Tahu Pak makna memberi? Tahu ya, kita disebut lagi panjang lebarnya. Ya kan? Tidak ada pernah kita lihat cicak jatuh di atas kelaparan mati. Demi Allah tidak pernah. Itu yang Allah janjikan dalam Quran. Wa ma min dabatin fil ard illa Allahu rizquha. Dan tidak satu binatang lapar cicak kalau kau belajar pakai kau punya otak kalau kau waras. Kenapa kau jadi takut perkara rezeki? Cicak kau tengok tuh, kau punya akal kau ada, tangan kau ada, kaki kau ada, mata kau tak buta. Kenapa jadi kau takut? Kenapa kau curi barang orang? Kenapa kau merampok? Orang yang curi takut, ngerampok itu karena takut ada jatah rezekinya. Maka mengambil rezeki dengan cara cepat. Itu pembelajaran kita bagi orang yang berakal. Ini janji Allah. Janji Allah SWT. Cicak yang jamin. Sekarang hari ini kita belajar. Kita ambil teori. Rezeki ini saya yang ambil jemput ke, saya yang cari ke, atau rezeki yang datang ke saya. Saya tanya tadi siang makan apa Pak? Tadi siang apa Pak? Telur ke ayam? Iya. Saya tanya, Bapak di sini nih, abang-abang nih, bisa nggak kerja? Nggak bisa kerja. Tapi tiba-tiba masuknya ayam di sini.
Siapa yang jamin rezeki kita? La ilaha illallah, Allah. Dan hakikat kita hidup nih hanya jemput jatah rezeki kita dan ngantar jatah rezeki makhluk lain. Sama bapak di sini ini lagi dalam binaan ini, jemput jatah rezeki yang udah tetapkan. Pokok abang-abang di Tuhan telah tetapkan nanti 1 minggu atau 1 bulan ada jatah rezekinya di keluarga binaan. Nah, karena ada jatah rezeki makhluk lain yang diantaranya dalam sini. Memang kita buang kotoran di kloset itu tidak ada jatah rezeki makhluk lain. Itu di bawah kloset di dalam septic tank banyak bakteri yang nunggu kotoran kita. Bayangkan kalau manusia ini tidak buang kotoran semua, itu sirkulasi di dalam tanah, sirkulasi semua itu rusak. Makanya sekarang kotoran kita laku. Nah, di sini jual. Nah, nanti akan pegang kalau saya ini, pokoknya septic tank saya setiap sedot itu bisa laku. Bahkan mungkin ke depannya sekilo ada harganya kali tayar ini. Nah, ini agak bicara agak lain. Tayar ini harganya untuk pupuk. Itu sirkulasi. Dan hakikat kita hidup itu gini aja. Misalnya seorang berdagang, 1 bulan kita dapat keuntungan 5 juta. Apa bisa kita tahan duit 5 juta? Kok kata Allah, ini duit 5 juta bukan duit kau semua. Ada 1 juta rezekinya dokter, dibuat anak kita demam, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit Antonius, kasih 1 juta, habis. Sisa berapa? 4 juta. Allah bilang ada rezeki tukang tambal ban. Duit kau ini sisa 4 juta nih, bocor kan kita lihat Antonius. Pergi tukang tambal ban, kasih 25.000. Allah bilang ada rezekinya tukang ikan nila, tambah ikan nila. Anak itu mau pakai mau makan ikan parah, mau yang ikan nila. Antar kita ikan nila. Sebulan habis. Kan gitu ya hidup kita. Nanti bulan depan cari lagi duit. Aku nggak bisa duit aku, nggak mau. Nggak makan, nggak mati. Kalau begitu, karena hidup kita memang gitu, sirkulasi kehidupan nih, jemput jatah rezeki, hantar jatah rezeki orang lain. Nggak bisa ini punya aku ya, kamu kuatan orang nggak bisa. Jadi siklus kehidupan itu hakikat kehidupan itu hanya seperti itu ya. Menjemput jatah rezeki kita, mengantarkan jatah rezeki orang lain yang kepada kita. Kan seperti itu. Nanti jatah rezeki kita habis, maka kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan binti fulan bin fulan. Ya kan? Kalau udah itu ceritanya udah nyesal itu tidak ada guna. Nyesal itu tidak ada guna, dia terlambat kan? Terlambat. Tapi kalau kita di dalam sini maka dikatakan warga binaan masih ada kesempatan kita nyesal, memperbaiki, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki iman kita, amal kita. Jadi janji Allah SWT tadi, janji Allah SWT, buah-buah mukmin dari orang yang beriman pada Allah. Dia yakin diberi rezeki Allah, rezeki dia dijamin Allah. Sekarang sebelum kita masuk sini, satu keyakinan kita kalau kita di Tuhan. Kalau aku tidak kerja, tidak mungkin anak dunia aku makan. Betul tak? Betul. Nah, sekarang mohon maaf yang punya istri, bisa tak kirim duit dari sini? Ada yang kita habiskan duit di rumah. Betul. Ada yang kita habiskan duit di rumah. Tapi kalau ada kesempatan nanya karena itu kita tanya, mungkin di sini dia gemuk sekarang tak ada kita. Karena memang bukan kita pemberi rezeki, bukan. Kita ini memakan rezeki. Kita ini menghabiskan berat semuanya. Jadi jangan katakan aku ini yang memberi rezeki. Salah. Di sini Allah pahamkan kita bahwa memberi rezeki bukan saya. Allah penjamin. Allah yang maha menjamin rezeki. Allah yang maha menyempurnakan rezeki hamba-hambanya. Bini kita tidak ada rezekinya, anak kita tidak ada rezekinya. Dia ini dipanggil kita itu untuk kita jalan ibadah, untuk kau berjihad. Satu orang ayah yang dia keluar dari rumah niat menjemput rezeki yang halal, yang barokah, maka satu tetes keringat dia satu pahala, satu tetes keringat dia satu dosa. Meninggal ditabrak dia di lampu merah, jihad. Ya
Hebatnya Islam mengajarkan. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, "Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah", Allah janjikan, dan bagi mereka Allah jadikan kalau imannya benar pada Allah, keyakinannya benar, amal solehnya benar sesuai dengan syariat Nabi, "Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah", maka bagi mereka kehidupan yang baik, yang thayyib, istri datang sebagai penentram hati, anak-anak masya Allah dari jalan kemuliaan. Anak kita ini aset berharga, aset berharga. Kalau harta kita mungkin bisa habis, kalau anak itu dunia akhirat di aset. Maka perintahnya mendidik anak ini dengan baik. Seperti itu. Nah, kita yang anak jangan mencalonkan orang tua kita. Dia betul-betul sholat, puasa, ngaji, kita terkadang mencelakakan dia. Jangan sampai seperti itu. Ya kan, maka hayat terima kita mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala beri kita kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia dengan apa? Dengan cara kita taat pada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah janjikan bahwa yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yattaqillah, orang yang takwa pada Allah. Perintah Allah semua dikerjakan tak pilih-pilih, larangan Allah semua ditinggalkan tak pilih-pilih. Yaj'al makhraja, maka Allah akan keluarkan dia dari arah yang tidak disangkakan. Masalahnya selesai. Otak kita hari ini mikir, aku dinunggu sidangnya. Nah, kalau sidang ini begini-begini paling diringankan, siapa bilang ini hukum manusia bukan hukum Allah? Yang tidak bisa berubah hukum Allah. Ini manusia di polisi 3 bulan. Tahun 2009 ini saya bicarakan ke polisi, Pak. Saya mau ditahan nggak apa? Buka nama itu Sandra Arif Prasetya. Tahun 2019 saya nabrak orang di Tapang. Saya ikut sidang, di sidang saya kalah. Diponis ketua hakim, tahanan saya 3 bulan kurungan wajib, denda 2.500. Tapi setelah sidang sampai hari ini badan saya di luar. Saya tidak pakai Allah. Saya bilang saya bukan orang zolim, saya dizolimi. Waktu itu saya nyerempet dikit, saya ganti 10 juta. Tapi masih saya diberi karena hukum. Tapi saya bilang dengan Allah, ya Allah, kalau saya zolim penjarakan saya. Tapi kalau saya tidak zolim, saya bilang bebaskan, saya bebaskan. Demi Allah, bukan nama Sandra Arif Prasetya. Itu nama saya. Ponis hakim 3 bulan kurungan tahun 2019 bulan Maret. Tapi sampai hari ini saya bukan tak kabur, mau bilang enggak. Karena saya yakin yang bisa menjarakan saya Allah kalau saya salah. Tapi Allah jangan benar, biar saya difitnah orang. Saya hanya nyerempet orang. Di Nanakaya Ketapang. Yang pernah ke Ketapang tahu karakter orang Nanakaya perasa gimana? Tahu. Saya mau Ketapang, Pak. Masya Allah, ya kan? Iya. Allah tahu. Jadi saya waktu berhenti tanggung jawab, saya bawa dia karena dia pendarahan di kaki, saya bawa kantor news. Saya obatkan semua 10 juta. Dan keluar baru saya balik. Itu saya masih dilaporkan. Mobil kena tahanan dan lain sebagainya. Tapi saya bilang Allah punya kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Jadi alhamdulillah pada waktu kita pun habis, ya kan? Jadi janji Allah itu pasti. Ketika kita takwa, ya jangan makhraja, Allah akan keluarkan kita dari arah, bukan dari akal kita. Yang kita benar pada Allah, kita sama-sama doa pada Allah, mohon petunjuk pada Allah agar kita di waktu Allah titipkan di tempat warga binaan kita jadi lebih baik, sehingga kita pulang jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, ya kan, jadi anak-anak yang baik, jadi tetangga yang baik. Insyaallah kita doa sebentar ya, dan minta waktunya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat waghfir warhamna anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Jadikan asbab setiap takdir yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Kau jadikan asbab kami jadi hamba yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bimbinglah mereka, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka, ya Allah.
itu jadi asal hidayah untuk mereka yang mencontekkan kami, untuk mereka yang mendengar tentang kami, untuk mereka yang melihat kami, bahkan orang yang membenci kami ya Allah. Ya Allah yang Rahman Rahim ya Allah, bimbinglah kami lemah, kami dhaif ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf lahir batin banyak banget ya salahnya Bang ya Allah. Maaf ya Pak ya. Nanti kau keluar di oh, minta maaf ya pas salah ngomong ya, maaf ya, nanti keluar di disampaikan nanti itu nggak apa-apa itu kan sebentar ini nanti setelah keluar ini ada juga mulai maaf ya, sebenarnya saya bukan ya, kemudian ya, assalamualaikum. Ini nanti bantu. Ini karena lain dia bayar.